warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya mau menginap di Hotel Padi Heritage. Nah, kebetulan saya menginap di sini 2 malam yang beda kamar. Nah, nanti akan saya perlihatkan kamar pertama yang tipe deluxe. Nah, kemudian di hari kedua nanti kita akan masuk ke kamar yang tipe cottage lumbung. Selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum. Oke pemirsa, kita sudah masuk kamar. Jadi ini adalah kamar tipe deluxe pemirsa. Ini ranjangnya lumayan lebar ya. Nah, ada meja di kiri kanan. Terus depan ranjang ada meja. Terus ada televisi di dinding. Ini coffee makernya memang seperti ini pemirsa. Jadi tidak ada tekonya, tapi nanti di koridor itu ada dispenser yang 3-in-1 yang bisa panas, air es dan air biasa. Ini untuk bikin tehnya ini ada alatnya pemirsa, jadi pakai ini bikinnya, khusus untuk bikin teh. Ini kita bisa isi ulang pakai botol ini. Oke, di sisi sebelah kiri ini ada kursi 2 dan 1 meja kecil, lumayan buat duduk-duduk santai. Terus di sebelah sini ada lemari yang model terbuka, ada slipernya 2 pasang. Ini jendela, bisa lihat keluar ya. Nah, seperti ini suasananya. Nah, ini untuk menetisnya ya, jadi ada 2 sikat gigi dan pasta giginya di dalamnya, dan ada 1 sisir serta ada sabun batang. Sorry, ini shower cap. Sabunnya sudah ada di kamar mandi ya pemirsa. Nah, sekarang kita ke kamar mandi yuk. Jadi di depan kamar mandi ini ada lukisan bagus ya. Nah, ini kamar mandinya model kaca. Kita hidupkan dulu lampunya. Wah, ini kamar mandinya. Untuk bagian showernya memang menggunakan shower yang hand shower, ini saya suka ya. Terus ada juga ini keran ya di sini. Dan untuk sabun dan sampo sudah tersedia di dinding. Ini handuknya, wastafelnya di sini pemirsa, dengan kaca seperti ini. Toiletnya seperti ini, bagus ya, bersih semuanya. Ini musola pemirsa. Tuh.
Ini ada apa Mas? Ada omelet, Omelet, roti bakar, roti bakar juga. warmindo juga. Warmindo. Oke, makasih. Bubur ayam sama sereal. Pemirsa, ini itu minuman khas kopi berantas di Hotel Padi Heritage. Jadi ini itu wedang uwu perpaduan dengan lime citrus tadi kalau nggak salah namanya ya. Jadi ada kecut-kecutnya, tapi juga kayak akan jamu gitu deh. Terus Abi ngambil kopi ini tuh sama bubur ayam yang tadi di sebelahnya konflik. Nah konfliknya itu uniknya di sini ada warna pinknya ya. Punya Mira udah habis. Makanan utama ini ngambil nasi putih, mie goreng, capcay, sebenarnya ada telur bumbu Bali ya kayaknya tadi ya, tapi nggak ngambil. Abi ngambil nggak? Ada dadar jagung, ini telur bumbu Bali, terus dadar jagung juga ada, udah kecampur sama nasi ini. Ada kerupuknya juga, dan ternyata juga ada sop. Ini ayam bumbu kecap. Terus di mas yang di sana tadi saya pesen telur, yang satu telur coplok, telur mata sapi maksudnya. Terus omelet, milih yang isi mushroom. Isinya boleh request. Assalamualaikum. Wow, kok gelap? Saya tak cari lampu dulu. Oke pemirsa, akhirnya jendela itu saya buka. Dan untuk saklar lampu ini ada di sini pemirsa. Oke, kita langsung lihat nih di ranjangnya. Ini ranjangnya sepertinya sih ukuran queen ya. Oke, sudah ada anduk di sini ya. Kemudian di sebelah sini ada lemari. Kemudian nah di sini ada coffee maker. Jadi kalau di kamar cottage Lumbung ini sedikit berbeda, ada teko pemanas airnya. Untuk minumnya sudah disediakan 2 botol air mineral. Jadi beda dengan di kamar deluxe yang tadi ya. Nah, kemudian ini ada 2 gelas lagi, gelas untuk minum ya, selain 2 cangkir. Nah, di sini nggak pakai AC, tapi pakai kipas angin pemirsa. Dan televisinya ada di atas ini, oke? Terus di sudut sana itu ada meja dan 2 kursi. Kemudian ada cerminnya pemirsa. Untuk wastafel ada di sebelah sini. Nah, itu. Kemudian kita masuk kamar mandi yuk. Oh, kamar mandi pintunya sliding pemirsa. Wah, bersih sekali pemirsa. Ini toiletnya, kemudian ini showernya, dan sampo sabunnya juga sudah ada di dinding. Oke, segini dulu room tournya. Pemirsa, ini tadi pesen nasi goreng daging sapi slice. Ternyata ada kubis gorengnya, ada telur coploknya. Ada ininya. Dan ini ada daging irisan daging slice ya, daging sapi. Itu dia. Nah, yang ini apa tadi namanya Mir? Kayak stick gitu. Yang ini namanya smoked brisket with cafe bla 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 gitu deh. Jadi ini daging sapi Setengah mateng ya teman-teman. Terus ada kentangnya. Memang tadi ditanya mau sama nasi apa sama kentang. Ini sausnya.
pemirsa, ini namanya telo ungu With cheese sauce. with cheese sauce. Jadi saus kejunya yang ini. Wow. Endulita manis kayaknya nih. Emang. Tapi kejunya asin. Ya iyalah, keju asin. Halo pemirsa. Baik, ini waktunya saya untuk mereview hotelnya. Hotel Padi Heritage ini lokasinya ada di Jalan Regulus nomor 9 di dalam perumahan Tata Surya, Telogomas, Kota Malang. Nah, Hotel Padi Heritage ini merupakan hotel yang menyajikan nuansa pedesaan dengan udara yang alami dan segar. Nah, untuk check-in di hotel ini perlu deposit sebesar Rp100.000 yang nantinya akan dikembalikan ketika kita check out. Untuk harga kamar cukup murah loh. Mulai dari kamar tipe superior harganya sekitar 200 ribuan. Kemudian ada kamar tipe deluxe yang hari ini saya inap. Itu juga dengan harga sekitar 300 ribuan saja. Kemudian di hari kedua saya menginap di cottage lumbung yang harganya kisaran 400 ribuan. Dan juga ada tipe-tipe kamar lainnya, ada cottage river dan juga ada kamar yang berada di dalam gedung. Nah, untuk sarapan di hotel ini apabila Anda memesan kamar tidak include dengan sarapan bisa menambah biaya Rp75.000 per orang. Untuk masakannya beraneka ragam ya, ada makanan pembuka seperti cornflake atau bubur ayam ya, dan juga ada makanan utama seperti makanan nasi, kemudian juga ada buah-buahan, minuman segar, jus ya, juga ada aneka jamu ya. Dan yang paling di sini yang paling menjadi khasnya di Padi Heritage ini adalah minuman bir peletok. Nah, saya di sini menginap di 2 kamar yang berbeda, kebetulan 2 malam. Di kamar yang pertama saya menginap di kamar tipe deluxe. Ini di dalam kamar memang tidak ada teko pemanas air minum, tetapi disediakan botol yang bisa kita refill dan kita bisa mengambil air di dispenser di setiap koridor. Nah, dispensernya itu 3 in 1 ya pemirsa, jadi ada air panas, air suhu alami, suhu ruangan ya, dan juga air es. Kalau bagi saya sih untuk di kamarnya ya cukup luas ya pemirsa, cuman nggak ada cerminnya adanya di dalam kamar mandi. Nah, kemudian yang tidak terduga juga adalah colokan listriknya cuma 1 pemirsa. Lokasinya ada di dekat meja di samping ranjang, dan ini cukup ini ya, apa namanya, rebutan gitu. Nah pemirsa, untuk di hari berikutnya saya menginap di cottage lumbung. Seperti yang Anda lihat ini, saya masih berada di cottage lumbung. Cottage lumbung ini di Padi Heritage cuma 1 kamar loh pemirsa. Nah, karena cuma 1 kamar, ketika saya berpindah dari kamar deluxe ke cottage lumbung ini butuh waktu 2 jam. Kenapa? Karena pada saat itu tamu sebelumnya masih belum check out ya. Kemudian juga perlu dibersihkan pemirsa. Nah, di cottage lumbung ini memang tanpa AC ya, tetapi ada kipas angin nih. Tapi sebenarnya tanpa kipas angin pun suhu ruangannya sudah cukup nyaman ya. Jadi karena memang seperti cuaca di kota Malang ini yang lumayan adem lah ya, tapi walaupun tidak terlalu adem banget gitu ya. Cottage lumbung ini adalah kamar yang terbuat dari kayu ya dindingnya, dan ini dibangun model panggung yang di depannya ada semacam teras begitu ya, dan kemudian pintunya berbentuk model kupu tarung ya, dan lampunya juga model kuno, jadi serasa kita menginap di kamar pedesaan. Lalu juga ada jendela ya, jendelanya seperti Anda lihat ini modelnya ada teralis yang dari kayu. Ini ada 4 jendela ya, jadi samping kiri kanan sama belakang kiri kanan. Nah, di pagi hari saya mendengar suara kokok ayam dan juga aliran air di kali yang cukup deras terdengar hingga kamar saya. Jadi seolah-olah saya memang lagi tinggal di pedesaan.
Nah, khusus di kamar lumbung ini ada 3 colokan listrik ya, jadi lumayan kita nggak rebutan ya. Nah, untuk cerminnya ada di dalam kamar, satu cukup besar ya, ini cukup nyaman buat saya. Tetapi memang di dalam kamar mandi nggak ada. Untuk wastafelnya ada di depan pintu kamar mandi. Nah, untuk minumnya tidak sama dengan di kamar tipe deluxe ya. Kalau tipe deluxe kan ada botol yang bisa kita gunakan untuk refill. Tetapi di kamar cottage lumbung ini sudah disediakan teko pemanas air minum dan ada 2 botol air mineral 600 ml. Nah, untuk overall memang cukup puas ya saya menginap di cottage ini. Cuman ada satu kelemahannya, yaitu di kamar mandi air pancurannya agak lemah ya, dan kemudian menghadap ke arah gantungan tisu, sehingga tisunya itu jadinya basah dan tidak bisa digunakan. Uniknya di Padi Heritage ini pemirsa, untuk minum kopi dan teh yang disediakan di kamar bukan yang model saset loh, tetapi model toples. Jadi tehnya ini teh tubruk ya, yang disimpan di dalam toples kecil, dan juga kopi bubuk yang disimpan di dalam toples kecil. Kemudian untuk membuat tehnya, karena ini teh tubruk, ada alat pembuat tehnya ini. Review terakhir nih tentang kolam renang ya. Kolam renangnya ada 2 pemirsa. Kolam renang yang di bagian depan dekatnya lobi itu dalamnya sekitar kalau nggak salah 125 cm lah sekitar itu. Tapi memang ada bagian yang agak pendek. Sebenarnya bisa untuk anak-anak tapi tidak ada pembatasnya, jadi cukup berbahaya pemirsa. Nah, untuk kolam renang yang kedua itu ada di bagian belakang, dekat dengan cottage river. Nah, di situ kolam renangnya adalah kolam renang alami. Disebut alami karena memang dalamnya bukan terbuat dari tegel seperti kolam renang pada umumnya, tetapi terbuat dari batu alami. Dan di sini selain kolam renang juga ada sawah, pemandangan sawah ya, ada ayamnya juga. Jadi serasa seperti tinggal di pedesaan. Oke pemirsa, sekian dulu review saya di Hotel Padi Heritage. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.